Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu meraih keselamatan dunia dan juga akhirat menurut ajaran Islam. Jadi topik kita pada pembahasan kali ini ialah meraih keselamatan dunia dan juga akhirat menurut ajaran Islam. Untuk meraih keselamatan dunia dan juga akhirat menurut ajaran Islam, umat Islam harus menjalankan kewajiban agama seperti syahadat, sholat, dan zakat, serta mengamalkan amal soleh seperti bersyukur, bersabar, dan bersedekah sambil menjauhi maksiat dan berinteraksi dengan orang lain menggunakan akhlak yang baik. Jadi di dalam Islam di situ sangat kompleks sekali dalam membimbing setiap perilaku manusia. Mulai dari hal-hal yang bersifat kecil maupun sampai kepada hal-hal yang bersifat besar, semuanya diatur di dalam Islam. Semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Di situ mewahyukan wahyunya kepada seorang rasul, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan tujuan apa di situ? Agar supaya manusia itu bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Agar supaya juga manusia tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Makanya di situ, agar supaya kita selamat dunia dan juga akhirat, meraih keselamatan dunia dan juga akhirat menurut ajaran Islam, yang pertama menjalankan kewajiban agama seperti syahadat. Jadi syahadat itu dasar dari perbuatan-perbuatan kita sebagai bukti bahwa kita ialah seorang muslim. Makanya kita harus mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya di situ ialah dasar dari semua hal-hal yang bersifat amal soleh. Di situ kita harus bersyahadat terlebih dahulu. Selain syahadat itu, selanjutnya kita harus mendirikan sholat. Yang saya maksudkan di situ ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Sholat yang wajib kita ketahui bersama, yaitu ada 5 waktu dalam satu hari. Salah satu contohnya ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan juga ada sholat subuh. Makanya di situ 5 waktu sholat itu merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kalau misalkan mampu lagi, tambah dengan sholat sunnah seperti sholat duha, seperti sholat qobliyah, seperti sholat ba'diyah, seperti sholat tahajud, dan juga sholat-sholat yang lain.
yang bersifatnya sunnah. Makanya di situ setelah bersyahadat itu agar supaya selamat dunia dan juga akhirat, makanya di situ kita harus mendirikan sholat. Selain sholat itu apalagi zakat. Zakat itu kewajiban bagi seorang muslim jika hartanya itu sudah mencapai nasab dan juga mencapai haul. Nasab itu apa? Bahwasanya di situ harta kita sudah mencapai batas minimal dikeluarkannya zakat. Sedangkan haul itu adalah batas kepemilikan harta selama 1 tahun penuh. Itu namanya zakat. Makanya kalau misalkan seorang muslim itu kalau sudah sampai hartanya dikeluarkan zakat, maka wajib dizakati. Serta apa di situ puasa dan juga hal-hal yang lain yang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka kita harus laksanakan segera. Serta mengamalkan amal soleh seperti bersyukur. Jadi amal soleh di situ sangat kompleks sekali, sangat luas sekali di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya misalkan amal soleh kita bersyukur. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Jikalau misalkan kita hitung takkan terhitung karena saking banyaknya nikmat tersebut. Jikalau misalkan kita kalkulasi tidak akan pernah bisa dihitung karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya bersyukur itu dibagi menjadi 3 bagian. Syekh Nawawi Al-Bantani membagi syukur menjadi 3. Yang pertama di situ syukur lisan, syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua syukur dengan perbuatan, kita melakukan amal soleh, khususnya di situ hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, mendirikan hal-hal yang bersifat wajib dan juga hal-hal yang bersifat sunnah, dan juga di situ kita bisa beramal soleh dengan sesama seperti bersedekah dan juga beramal soleh yang lainnya. Makanya di situ itu merupakan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati yang ketiga, yaitu mengakui di dalam hati kita bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Makanya di situ bersyukur termasuk kepada amal soleh. Mengamalkan amal soleh yang kedua di situ bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar di situ artinya menahan. Artinya jikalau misalkan dicaci maki oleh orang lain, berusaha untuk menjadi pribadi yang sabar. Bentuk dari sabar juga kita itu orangnya tidak pernah putus asa. Makanya sabar di situ sangat luas sekali. Sabar bisa berarti bentuknya ialah orang yang tidak pernah putus untuk berusaha. Kalau misalkan gagal tetap bangkit dan berusaha, berdoa dan juga berusaha. Itu juga bentuk dari orang yang bersabar. Artinya jikalau seseorang putus harapan, putus asa dalam menjalani kehidupan, itu tandanya masih belum bisa dikatakan orang yang bersabar. Makanya di situ bersabar merupakan amal soleh. Amal soleh yang selanjutnya bersedekah. Ya, bersedekah itu merupakan hal-hal yang bersifat sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga. Bersedekah di situ kompleks sekali, luas sekali. Tidak hanya bersifat materi maupun juga bisa bersifat imateri. Seperti contohnya yang materi bersedekah makanan, uang, materi yang bersifat yang kita bisa pegang. Sedangkan yang bersifat imateri sesuatu yang tidak kita bisa pegang, cuma kita bisa rasakan. Salah satu contohnya kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, kita membantu orang lain dengan jasa kita, dengan tenaga kita.
itu termasuk juga kepada sedekah. Bahkan senyum itu termasuk kepada sedekah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Makanya di situ saya katakan tadi bahwasanya sedekah itu kompleks dan juga luas sekali. Selain bersedekah itu sambil menjauhi maksiat. Makanya kita senantiasa selalu menjauhi maksiat di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih di situ kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu tidak pernah luput dari salah dan juga dosa. Makanya kita selalu imbangi untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan sebab itu makanya di situ kadang ada kesalahan yang kita sengaja perbuat. Kadang juga ada kesalahan yang sengaja kita tidak perbuat. Semuanya itu dihitung. Semuanya dihitung oleh malaikat dan nanti kita akan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita berusaha untuk selalu menjauhi perbuatan maksiat supaya bisa selamat dunia dan juga akhirat. Yang selanjutnya berinteraksi dengan orang lain menggunakan akhlak yang baik. Makanya di situ amal soleh yang selanjutnya di situ kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan akhlak yang baik. Menggunakan moral yang baik di situ memang sangat penting kita kedepankan. Karena orang yang moralnya baik tentunya dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh sesama manusia. Makanya di situ akhlak yang baik kita harus kedepankan. Orang yang juga akhlaknya baik banyak temannya, banyak yang suka. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ dengan memerintahkan seorang rasul yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlaknya manusia sehingga akhlaknya menjadi baik. Penting juga untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir dan berdoa. Terlebih-lebih ada dua hubungan yang kita harus perhatikan di dalam menjalani kehidupan, yaitu yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terus yang kedua hablum minan nas. Makanya kita harus jaga dengan baik jikalau ingin selamat dunia dan juga akhirat, jikalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dengan banyak berzikir dan berdoa. Zikir artinya apa? Di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa. Kita senantiasa menjadi pribadi muslim yang mengedepankan doa terlebih dahulu sebelum berusaha. Artinya segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang tahu rahasia-rahasia kehidupan, makanya kita harus kedepankan terlebih dahulu agar supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha sehingga usaha kita akan tercapai. Dengan banyak berzikir dan berdoa serta senantiasa merefleksikan diri melalui muhasabah dan muraqabah. Artinya kita senantiasa muhasabah diri di dalam menjalani kehidupan. Penting sekali kita di dalam menjalani kehidupan, kita muhasabah diri, introspeksi diri, menilai kembali apa yang sudah kita perbuat pada hari ini. Apakah condong kepada kebaikan ataukah condong kepada keburukan? Makanya di situ gunanya muhasabah diri, kita menilai diri sendiri dulu sebelum kita bisa menilai orang lain. Itulah yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya
Mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.